Selamat pagi, di sini kami dari kelompok 6 kelas 20A1 Farmasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai statistika, di mana mencakup simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samuel Christian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya, atau rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, simpangan rata-rata data per kelompok, dan yang kedua, simpangan rata-rata data tunggal. Kegunaan dari simpangan rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data dari rata-ratanya. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dan kegunaan simpangan rata-rata, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memiliki rumus SR sama dengan sigma FI kali harga mutlak XI dikurangi X rata-rata per sigma FI. Lalu langkah yang pertama, kita menentukan XI nya dulu. XI yaitu nilai tengah dari data yang sudah diketahui. 51 sampai 55 nilai tengahnya 53, dan seterusnya sampai ke bawah 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88. Selanjutnya kita menentukan FI kali XI dari frekuensi ini dikali XI. 1 dikali 53, 53. 2 dikali 58, 116. Lalu selanjutnya sampai ke bawah. Lalu 378, 1020, 730, 702, 249, 352. Lalu semuanya dijumlah ketemu 3600. Setelah itu kita mencari X rata-rata dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI kali XI sudah 3600 per sigma FI dapat dari frekuensi ini dijumlah ketemu 50. Lalu hasilnya 72 buat rata-rata. Semuanya 72. Selanjutnya kita mencari harga mutlak XI dikurangi X rata-rata dari 53 dikurangi 72 ketemu 19, dan seterusnya sampai bawah 14, 9, 4, 1, 6, 11, 16. Lalu langkah selanjutnya menentukan FI dikali harga mutlak XI dikurangi X rata-rata dari frekuensi 1 dikali 19, lalu ke bawah 28, 54, 60, 10, 54, 33, 64. Lalu dijumlah ketemu 322. Setelah itu masukkan ke rumus simpangan rata-rata. 322 dimasukkan ke sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X rata-rata. 322 per
sigma FI-nya 50. Lalu hasil dari sigma rata-ratanya 6,44. Perkenalkan, nama saya Tasyan Abraham Asmi dari kelas 20 S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata data tunggal. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang simpangan rata-rata data tunggal. Di sini sudah tertera datanya ada 6, 5, 8, 9, 7, 4, dan 10. Jumlah data adalah N, jumlah datanya adalah 8. Rumus dari simpangan rata adalah sigma data dikurangi rata-rata data dibagi jumlah data. Yang pertama kita mencari rata-rata jumlah data, yaitu sigma data dibagi dengan jumlah data, yaitu 6 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 4 dan tambah 10 dibagi 8 adalah jumlah data. Jumlah dari ini ada 56 dibagi 8 sama dengan 7. Yang kedua kita mencari sigma data dikurangi rata-rata data, yaitu 6 dikurangi 7 ditambah 5 kurang 7, 8 kurang 7 ditambah 9 kurang 7 ditambah 7 kurang 7 ditambah 7 kurang 7 ditambah 4 kurang 7 ditambah 10 kurang 7. Hasilnya gara-gara ini angka mutlak, jadi semuanya harus positif. 6 kurang 7 1, 5 kurang 7 2, 8 kurang 7 1, 9 kurang 7 2, 7 kurang 7 0, 7 kurang 7 0, 4 kurang 7 3, 10 kurang 7 3. Hasilnya adalah 12. Simpangan rata-ratanya yaitu sigma X dikurangi X rata-rata dibagi 4 sama dengan ininya ada 12 dibagi 8, bisa ditulis 3, 2 atau sama dengan 1,5, dan hasilnya simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Perkenalkan, nama saya Sania dari kelas 21 Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian tentang ragam. Nah, apa sih itu ragam? Ragam adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Nah, di materi ragam ini dia memiliki data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan lanjut ke contoh soal data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal data tunggal. Tentukan ragam dari data 4, 5, 6, 7, 8, 3, dan 2. Nah, karena ini data tunggal, dia tidak memiliki frekuensi. Maka kita harus mengetahui dulu rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat per N. Nah, ini XI adalah 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2. Dan N ini adalah jumlahnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jumlahnya. Sedangkan X bar belum kita ketahui, maka kita cari X barnya. Rumus X bar data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, sigma XI berarti jumlah, kita jumlahkan 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 3 ditambah 2 dibagi jumlah N yang tadi ada 7, maka jumlahnya ada 35 dibagi 7 sama dengan 5. Kita sudah mengetahui X barnya. Lalu kita masukkan ke rumus X kuadrat sama dengan XI nya 4. 4 min 5 kuadrat ditambah begitu pun seterusnya. 5 min 5 kuadrat ditambah 6 min 5 kuadrat ditambah 7 min 5
kuadrat ditambah 8 min 5 kuadrat ditambah 3 min 5 kuadrat ditambah 2 min 5 kuadrat dibagi N 7. Maka 4 min 5 min 1 dikuadratkan jadi 1 ditambah 5 min 5 0 ditambah 6 min 5 1 dikuadratin 1 tambah 7 min 5 2 dikuadratin jadi 4. 8 min 5 3 dikuadratin jadi 9 ditambah 3 min 5 min 2 dikuadratin jadi 4 ditambah 2 min 5 min 3 kuadrat punya 9 dibagi 7, maka jumlahnya ada 28 bagi 7 sama dengan 4. Kita sudah mengetahui jumlah dari data tunggalnya. Lalu kita mencari data kelompok. Itu tentukan ragam dari data dalam tabel di bawah ini. Nah, karena dia data kelompok, dia memiliki interval dan frekuensi. Maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi min X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Nah, ini kita sudah mengetahui Fi-nya. Ini. Karena di sini ada tanda sigma. Sigma ini adalah jumlah. Maka kita jumlahkan. Maka jumlahnya ada 13. Lalu kita cari X barnya. Rumus X bar data tunggal yaitu sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Ini lalu kita cari dulu juga Xi. Nah, nilai Xi ini adalah nilai tengah dari interval atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini nilai tengahnya adalah 3. Ini nilai tengahnya 8. Nilai tengahnya 13 dan nilai tengahnya 18. Nah, lalu kita masuk ke X bar. X bar adalah Fi dikali Xi. Ini Xi-nya. Fi dikali Xi. Kita cari Fi dikali Xi. 6 dikali 3 18. 3 dikali 8 24. 2 kali 13 26. Dan 2 dikali 18 yaitu 36. Karena di sini ada tanda sigma, maka kita jumlahkan. Dan jumlahnya ada 104. Lalu kita cari Xi min X bar kuadrat. Xi min X bar kuadrat. Xi nya 3. Nah, dan X barnya lalu kita cari X bar. Fi dikali Xi jumlahnya 104 dibagi sigma Fi yaitu 13 sama dengan 8. Kita sudah mendapatkan X bar. Lalu kita masukkan ini Xi min X bar. Xi nya 3, X barnya 8. 3 min 5 min 3 min 8 yaitu 5. Min 5 dikuadratkan jadi 25. Lalu 8 min 8 yaitu 0. Lalu 13 min 8 yaitu 5 dikuadratin jadi 25. 18 min 8 yaitu 10 dikuadratin jadi 100. Nah, lalu kita cari sigma dari Fi X dikali Xi min X bar kuadrat. Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Kita masukkan saja Fi nya sudah ada dan ini berarti 6 dikali 25 yaitu
150, 3 dikali 0, 0, 2 dikali 25 yaitu 50, dan 2 dikali 100, 200. Karena di sini ada tanda sigma, maka kita jumlahkan, yaitu jumlahnya 400. Lalu kita langsung saja ke rumus. Kita sudah mengetahui dari sigma Fi dalam kurung Si min X barnya totalnya itu 400 dibagi sigma dari Fi yaitu 13. Maka hasilnya yaitu 30,7. Kita sudah mendapatkan nilai dari data kelompok. Perkenalkan, nama saya Yunafara Amanah Saputri dari 20A1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Yang pertama adalah pengertian simpangan baku. Pada ilmu statistika dan probabilitas, simpangan baku atau juga disebut sebagai statistik yang dipakai dalam menjelaskan homogenitas di dalam suatu kelompok. Simpangan baku juga diartikan sebagai suatu nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan bagaimana sebaran data yang ada di dalam sampel, dan juga seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal simpangan baku data tunggal. Soalnya adalah 6,6,6,7,8,8,8. Tentukan simpangan bakunya. Yang pertama adalah kita akan mencari X. X sama dengan 6 plus 6 plus 6 plus 7 plus 7 plus 8 plus 8 plus 8 per 8 sama dengan 56 per 8 sama dengan 7. Lalu kita akan mencari simpangan bakunya. X kuadrat sama dengan 6 min 7 dikuadratkan dan seterusnya di per 8 sama dengan 3 kali min 1 kuadrat plus 2 kali 0 kuadrat plus 3 kali 1 kuadrat per 8 sama dengan 3 kali 1 plus 0 plus 3 kali 1 per 8 sama dengan 6 per 8 disederhanakan menjadi 3 per 4. Lalu S sama dengan akar 3 per 4 sama dengan 1 per 2 akar 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal simpangan baku. Data 40 sampai 44 frekuensi 1, 45 sampai 49 frekuensi 6, 50 sampai 54 frekuensi 10, 55 sampai 59 frekuensi 2, 60 sampai 64 frekuensi 1. Jumlah frekuensi adalah 20. Cara menghitung simpangan baku harus mengetahui bagian-bagian XI, FIX, XI min X, XI min X pangkat 2, FI, XI min X pangkat 2. Ingat, XI adalah nilai tengah, FIX adalah FI dikali XI. XI min X, XI dikurangi rataan. Rataan adalah 51. XI min X kuadrat itu adalah XI dikurangi rataan pangkat 2. FI XI min X itu adalah FI dikali XI dikurangi rataan pangkat 2. Jika sudah mengerti tentang cara menghitung bagian-bagiannya, kita dapat menghitung simpangan baku, yaitu akar 380 itu dihasilkan dari ini per 20 yaitu dihasilkan dari jumlah frekuensi 20 sama dengan 4,3589. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan atau memberikan kritik dan saran, langsung isi saja di kolom komentar. Terima kasih, see you!